البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarah Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah yang diajarkan oleh Fadilatu Syaikhina Abdul Aziz Ibni Abdillah Ar-Rajihi hafidhahullah. Kita masih di muka surat 86. Qala hafidhahullahu ta'ala, fahada arja hadisin li ahlil ma'asi. Maka ini adalah hadis yang paling diharapkan bagi para pelaku maksiat. Diharapkan yaitu apa? Masih mendatangkan syafaat isinya. Wa fihi isbatul mizan, di dalamnya ada penetapan timbangan. Walakin kaifa najah hadzal rajul. Akan tetapi apakah orang, yaitu bagaimana orang ini selamat? Alaisa kullu muslimin lahu mislu hadhil bitaqah. Bukankah setiap muslim memiliki kad yang seperti ini? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa kullu muslim yashhadu bidzalik. Setiap muslim bersaksi dengan yang demikian itu. Wa katsirun minal usah yu'adzabu finnar. Sementara banyak dari pelaku maksiat yang yaitu kenyataannya disiksa di dalam neraka. Kenapa orang yang tadi tidak mengalami itu? Walahu mithlu hadhil bitaqah, sementara dia memiliki kad yang seperti ini pula. Falimada najah hadzal rajul duna ghairih, maka kenapa orang yang ini selamat sementara yang lain tidak selamat? Ma'a anna kulla syakhsin minal muslimin lahu mithlu hadhil bitaqah, padahal setiap orang dari muslimin memiliki kad yang seperti ini. Walau lam tu'ta lahu mithlu hadhil bitaqah masara musliman. Seandainya dia tidak diberi kad yang seperti ini, dia tidak menjadi seorang muslim. Al-jawab, jawabannya adalah anna hadhil bitaqatal lati fiha tilkal kalimat, bahwasanya kad yang di dalamnya ada kata-kata tadi, qalaha hadzal rajulu an ikhlas, orang ini mengucapkannya dengan ikhlas, wa an sidqin wa an taubah, dengan kejujuran dan dengan tobat. Wa qad yakunu qalaha indal maut, boleh jadi dia mengucapkan itu ketika mati. Sementara banyak orang yang pelaku maksiat tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika mati. Bukan berarti langsung kafir, tapi apa? Dia tidak mendapatkan husnul khotimah sebagaimana yang diinginkan. Antaubah, dalam keadaan dia taubat, wa ikhlas. Walaupun untuk masalah taubat ini perlu diperiksa lagi, karena seandainya taubat sebagaimana mestinya, niscaya apa? Dia tidak memiliki catatan dosa kalau dosanya sudah ditaubati. Sementara hadis tadi menunjukkan apa? Dia memiliki catatan dosa yang luar biasa banyak, sejauh mata memandang satu lembarnya itu, dan dia memiliki 99 lembaran penuh dengan dosa. Berarti pembahasan yang pertama lebih sesuai, yaitu ikhlas dan jujur. Masalah taubatnya boleh jadi apa? Dia belum taubat, tapi ada faktor lain yang menyebabkan dia selamat, yaitu kualiti dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia itu. Tayyib. Kemudian wa ikhlasin wasidq, dengan ikhlas dan jujur. Fa ahraqatis syubuhatu wasyahawat, maka kad ini tadi membakar syubuhat dan syahwat yang ada di dalam hatinya. Wa ahraqatis sayyiat, kad ini tadi membakar keburukan-keburukan. Lamma qalaha an ikhlasin wasidq, manakala dia mengucapkan itu dengan ikhlas dan jujur. Famtala'a qalbuhu bimahabbatillah, hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah. Wamtala'a qalbuhu bihaqaiqil iman, hatinya penuh dengan hakikat-hakikat keimanan. Walam yaqulha an ghaflatin wa dhuhulin wa khilafi ghairih, dia tidak mengucapkan syahadatain tadi dengan lalai dan lupa. Beza dengan orang yang lain. Fa innahu qalaha bi ikhlas, orang yang ini dia mengucapkan dengan ikhlas. Yaitu apa? Mungkin orang lain ikhlas juga, tapi apa? Lakinnahu ikhlasun dhaif, tapi keikhlasannya adalah keikhlasan yang lemah. Fa idza qala syakhs la ilaha illallah, apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah wa dhaufal ikhlas, dan keikhlasannya lemah, ta'ti syubuhatu wasyahawat, syubhat dan syahwat akan mendatangi dia. Fa idza qawiyal ikhlasu wat tauhid,
Kemudian apabila ikhlas dan tauhid dia itu kuat, fala yumkinu ayyasirral insanu ala maksiyah. Maka tidak mungkin orang tadi terus-menerus berbuat maksiat. Walidha tashatis sijillat. Maka dari itu lembaran-lembaran dosa dia itu beterbangan. Wasaqulatil bitaqah, dan katnya itu yang berat. Lakin idza dha'ufat kalimatut tauhid, akan tetapi apabila kalimat tauhidnya itu lemah, ja'ati syubuhatu wasyahawat, syubhat dan syahwat akan datang. Fa asarra 'alal maksiyah, maka dia terus-menerus di atas kemaksiatan. Wa mata 'alal kabirah, dan dia mati di atas dosa besar. Min ghairi taubah, tanpa taubat, fayu'adzab, maka dia disiksa. Wa yakunu tahta masyiatillah, dan dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki disiksa, kalau Allah kehendaki maka dia akan diampuni. Amma ahlul bid'ah kal mu'tazilah, adapun ahlul bid'ah seperti mu'tazilah, fa innahum khalafu ahlas sunnati wa jamaah, maka sesungguhnya mereka menyelisihi ahlus sunnah wa jamaah. Wa angkarul mizan, mereka mengingkari timbangan. Wa qalu laisa hunaka mizanun hissi, mereka bilang tidak ada di sana timbangan yang sifatnya fisikal. Lahu kifatan, memiliki dua dacin atau dua mangkok itu. Wa sababu ingkaril mu'tazilati lil mizan, sebab orang-orang mu'tazilah mengingkari timbangan apa? Li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim, karena mereka bersandarkan pada akal mereka yang lemah itu. Wala ya'tamiduna ala nusus, mereka tidak bersandarkan pada nas-nas, pada dalil wahyu. Bal yaj'alunaha wara'ahum dhihriya, bahkan mereka menjadikan nas-nas wahyu itu betul-betul di belakang mereka. Ya, mereka membelakangi nas-nas wahyu, merasa lebih pandai daripada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Fa bisababi i'timadihim 'alal aql, maka disebabkan oleh bertopangnya mereka kepada akal, angkaru kasiran minal haqaiqil ghaibiyah, mereka mengingkari banyak dari hakikat-hakikat perkara yang gaib. Wa minha al-mizan, di antaranya adalah mizan. Wastitradan lil faidah, dan kita buat sisipan sebagai faidah, yaitu apa? Penyebutan sesuatu yang di luar inti pembahasan namun ada keterkaitannya. Untuk faidah, nadhkuru usulahumul khamsah, kita akan menyebutkan prinsip Mu'tazilah yang 5. Wahia at-tauhidu wal adlu wal manzilatu bainal manzilatain, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga suatu posisi di antara dua posisi. Wa infadzul wa'id, penunaian ancaman. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Wa tauhid satara wa tauhid sataru tahtahu maknan batilan. Untuk masalah tauhid mereka menutupi di bawahnya itu suatu makna yang batil. Wa huwa al-qaulu binafyi sifat, yaitu pendapat bahwasanya Allah tidak punya sifat-sifat. Wa khalqil Qur'an, berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Wa nafyi ru'yatillahi fil akhirah, meniadakan dilihatnya Allah di akhirat. Yang kedua adil. Sataru tahtahu at-takdziba bil qadar, masalah keadilan mereka menutupi di bawahnya sikap atau keyakinan mendustakan takdir. Yang ketiga al-manzilatu bainal manzilatain, qalu bi anna murtakibal kabirah laisa bi muslim wala kafir, mereka mengatakan pelaku dosa besar bukan muslim dan bukan kafir. Bal fi manzilatin bainahuma, bahkan dia di suatu posisi di antara keduanya. Wa hakamu bitakhlidihi finnar, mereka menghukumi pelaku dosa besar tadi kekal dalam neraka. Yang keempat infadzul wa'id, yaitu menunaikan ancaman. Qalu binafyis syafa'ati an ahlil ma'asi, mereka berpendapat syafaat untuk pelaku maksiat itu tidak ada. Kemudian yang kelima wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, ajazul khuruja ala a'immatil jawri bisaif, mereka memperbolehkan melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin yang jahat. Dengan apa? Pemberontakan dengan pedang. Amal akal, adapun masalah akal, faqad qaddamuhu ala nusus, mereka mendahulukan dalil akli daripada dalil nakli, daripada nas-nas wahyu. Mereka mendahulukan ra'yu di atas wahyu. Wa qalu innal aqla kafin fi iqamatil hujjah,
Mereka mengatakan sesungguhnya akal itu cukup untuk menegakkan hujjah. Berarti apa? Tak perlu adanya nabi dan rasul, tak perlu adanya kitab suci. Itu konsekuensi dari ucapan mereka. Wa ammal kitabu was sunnah fahuma zaidani ihtiyatiyan. Adapun Al-Qur'an dan sunnah maka dua-duanya sekedar tambahan untuk kehati-hatian saja, kata mereka. Nauzubillah. Bimasabati syuhudi zaidaini alan nisab. Seperti posisi para saksi tambahan untuk para saksi yang sudah mencukupi kuotanya. Kama lau talabal qadhi syahidain, sebagaimana kalau si hakim menuntut adanya 2 saksi, summa ataita bi arba'ati syuhud, lalu engkau mendatangkan 4 saksi. Ini sekedar sebagai tambahan kehati-hatian, kata mereka. Nauzubillah. Tayyib, ya'khudul qadhi syahidaini wal baqi yakunu ihtiyatan. Si hakim akan mengambil 2 saksi dan yang tersisa itu sebagai kehati-hatian saja, sebagai spare barangkali, sebagai cadangan, cagaran dan seterusnya, mungkin macam itu spare. Fa dzakarahum fa dzikruhum lil kitabi was sunnah huwa ala sabilil ihtiyat. Maka kalau mereka para Mu'tazilah menyebutkan dalil Quran, dalil sunnah ini sekedar kehati-hatian saja. Inti dalil bukan di situ menurut mereka. Li'anal aqla indahum kafin, karena akal menurut mereka cukup. Walihada yaquluna aidan, maka dari itu mereka juga mengatakan masalul kitabi wa sunnah bin nisbati lil akal kama salil madadil lahik bijaish. Permisalan Quran dan sunnah dibandingkan dengan akal adalah bagaikan pasukan bantuan untuk tentara yang asli. Untuk apa? Pasukan yang asli. Ini sekedar tentara bantuan saja. Tayyib. Wal jais mustaghnin an, sementara pasukan tempur itu tidak memerlukan pasukan tambahan tadi. Hatta ghala ba'dul mu'tazilati fil akal, sampai-sampai sehingga sebagian orang Mu'tazilah berlebihan dalam menyikapi akal. Faqalu fi qaulillahi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Mereka berkata tentang firman Allah Ta'ala, dan kami tidak menyiksa sehingga kami mengutuskan rasul. Mereka mengatakan ar-rasul al-akal, rasul adalah akal. Na'udzubillah, tahrif separah itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.